Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kita udah memasuki modul kedua mengenai Crypto Portfolio Management. Sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Video ini hanyalah analisis. Video ini hanyalah analisa internal yang kita lakukan. Teman-teman, sebelumnya saya udah jelasin ke teman-teman mengapa kalian ini harus melakukan yang namanya portfolio management. Alasan yang sangat mendasar, alasan yang sangat fundamental. Portfolio management, alasan yang sangat mendasar, alasan yang sangat fundamental, alasan yang sangat mengharuskan. Nah, di sini saya akan jelaskan alasan yang sangat mengharuskan. Nah, di sini saya akan jelaskan secara detail mengapa dan bagaimana caranya teman-teman ini melakukan yang namanya portfolio management. Dan di sini saya jelaskan dari perspektif seorang portfolio manager yang udah handling akun kripto atau portfolio kripto yang sudah nilainya mencapai ratusan miliar. Jadi ini yang saya pribadi lakukan, dan kalau ini works ke saya hingga saya bisa melipat gandakan dan juga bisa bertumbuh portofolionya, saya yakin ini pasti juga bisa ke teman-teman yang mana portofolionya ratusan juta atau miliaran rupiah. Pertama yang paling basic, teman-teman harus menentukan tujuan dulu. Kemudian dua, buat struktur yang jelas. Tiga, gunakan tools. Keempat, lakukan rebalancing. Dan juga kelima, manfaatkan AI atau artificial intelligence. Pertama, tujuan kamu di sini tuh harus jelas. Saya selalu buat di modul-modul sebelumnya yang namanya tabel kenali diri. Teman-teman harus ngaca ke diri kalian sendiri dulu. Saya ini siapa? Penghasilan saya berapa? Tanggung jawab saya apa aja? Kerjaan saya ini prospeknya bagaimana? Karena kalau teman-teman misalkan nggak punya penghasilan, masih punya banyak utang, ya jauh-jauh dari sini, jangan investasi dulu. Harusnya teman-teman di sini punya income yang jelas dulu,
Harusnya teman-teman di sini punya income yang jelas dulu, punya dana darurat yang jelas dan cukup, kemudian teman-teman baru dana darurat yang jelas dan cukup, kemudian teman-teman baru berpikir untuk mau berinvestasi ke market kripto dan juga aset dan juga aset digital. Harus jelas tujuannya. Apakah di sini mau spekulasi, apa digital. Harus jelas tujuannya. Apakah di sini mau spekulasi, apakah di sini cuma mau FOMO, apakah di sini mau melindungi aset kalian dari apakah di sini mau melindungi aset kalian dari inflasi, atau di sini kalian mau kaya. Tapi kalau kaya di atau di sini kalian mau kaya. Tapi kalau kaya di sini itu ada dua, teman-teman. Pertama itu cepat kaya atau dua itu ada dua, teman-teman. Pertama itu cepat kaya atau dua itu pasti kaya. Kalau teman-teman mau yang cepat kaya, ini juga ada teman-teman mau yang cepat kaya, ini juga ada chance cepat miskin juga. Kenapa? Ya karena selalu ada chance cepat miskin juga. Kenapa? Ya karena selalu ada risiko dalam setiap potensi return yang mungkin kita dapatkan. Risiko dalam setiap potensi return yang mungkin kita dapatkan. Saya ngomongnya di sini mungkin itu belum pasti. Jadi kalau teman-teman mau jadi di sini mungkin itu belum pasti. Jadi kalau teman-teman mau jadi agresif di market crypto, all in, kemudian pakai leverage, di market crypto, all in, kemudian pakai leverage, di max out, yaitu ada chance kamu jadi kaya, atau ada chance kamu max out, yaitu ada chance kamu jadi kaya, atau ada chance kamu jadi miskin besoknya. Atau kedua, kamu pengen miskin besoknya. Atau kedua, kamu pengen cara yang pasti kaya. Kalau kamu mau yang pasti kaya, ya kamu harus cara yang pasti kaya. Kalau kamu mau yang pasti kaya, ya kamu harus mengikuti modul ini dan kamu dengerin semua yang saya ucapkan di modul ini dan kamu dengerin semua yang saya ucapkan di sini. Semua yang saya jelaskan, semua yang saya jabarkan di sini, semua yang saya jelaskan, semua yang saya jabarkan di sini karena saya di sini bukan 1-2 bulan yang udah langsung terjun. Karena saya di sini bukan 1-2 bulan yang udah langsung terjun ngajarin kalian. Saya udah di market lebih dari 10 tahun, dari zaman SMA. Saya udah di market lebih dari 10 tahun, dari zaman SMA saya udah lomba, ikut banyak sekali olimpiade dan belum merasa expert pada waktu itu. Tapi sekarang dengan adanya pengalaman saya juga bisa ya menjelaskan lebih banyak ke teman-teman. Saya juga bisa ya menjelaskan lebih banyak ke teman-teman semuanya di sini. Kedua, teman-teman harus memiliki struktur semuanya di sini. Kedua, teman-teman harus memiliki struktur. Apa itu struktur? Struktur itu adalah jumlah berapa banyak kuantitasnya ya secara percentage dibandingkan dengan berapa banyak kuantitasnya ya secara percentage dibandingkan dengan aset-aset yang lain. Ini sama juga seperti teknik diversifikasi aset-aset yang lain. Ini sama juga seperti teknik diversifikasi yang dilakukan oleh Warren Buffett. Jadi nggak ada orang ini yang all in sih yang dilakukan oleh Warren Buffett. Jadi nggak ada orang ini yang all in bisa langsung kaya, kecuali dia all in Bitcoin dan all innya udah sejak waktu yang langsung
kaya, kecuali dia all in Bitcoin dan all in-nya udah sejak waktu yang lama. Kalau sekarang pun all in, teman-teman juga ada chance jadi Kalau sekarang pun all in, teman-teman juga ada chance jadi kaya, tapi dalam waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman tapi dalam waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana sesuatu ini yang relatif konservatif. Bisa membedakan mana sesuatu ini yang relatif konservatif, mana yang agresif, mana yang sifatnya harus all in, mana sifatnya yang jangan, mana yang agresif, mana yang sifatnya harus all in, mana sifatnya yang jangan all in. Dan di sini teman-teman harus melihat bracket ini, harus all in. Dan di sini teman-teman harus melihat bracket ini, harus melihat pie chart ini. Sesuatu itu harus ada proporsinya. Sama tuh harus ada proporsinya. Sama seperti kehidupan. Misalkan oke, saya mau 100% fokus di asmara saya. Yang seperti kehidupan. Misalkan oke, saya mau 100% fokus di asmara saya. Yang ada ya kehidupan sosial saya buruk, kehidupan finansial saya, kehidupan kehidupan saya buruk, dan kehidupan saya dengan society pasti buruk. Sama juga nih, kalau orang, oke saya mau 100% di finansial. Kalau orang, oke saya mau 100% saya lupain keluarga, saya lupain pasangan, saya nggak berolahraga sama sekali, itu hidupnya juga hancur. Itulah mengapa teman-teman harus punya yang namanya struktur. Harus punya yang namanya pondasi ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen. Supaya teman-teman ini bisa terlindung dari yang namanya potensi ketidakpastian. Sama juga nih dengan perspektif di kehidupan. Kalau kamu 100% di finansial, kamu bisanya nggak pasti bisa dapat jodoh. Atau oke, saya mau fokus 100% pacaran.